Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini akan menyoroti pembuktian bahwa penggunaan nama Allah dalam kekristenan memang bermasalah dan menimbulkan konflik berkepanjangan tanpa ujung, khususnya di Indonesia, karena memang antara Kristen dan Islam itu total berbeda. Bahkan dari awal tempat penciptaan manusia pertama Adam di Islam, berdasarkan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 35, Quran surat 7 Al-Araf ayat 19, dan Quran surat 20 Taha ayat 117, Adam diciptakan di sorga atau di jannah. Sedangkan dalam riwayat dari para musafir dan ulama klasik Islam, Adam diciptakan di Bukit Safa dekat Mekah. Sedangkan Hawa diciptakan di jannah. Dan itu berdasarkan Quran surat 7 Al-Araf ayat 189. Quran surat 4 An-Nisa ayat 1. Dan berdasarkan riwayat Israiliyat disebutkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, dan mereka bertemu di Padang Arafah dekat Mekah. Beda dengan di Kristen. Di Kristen manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, dan itu berdasarkan kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, ayat yang ke-22, sampai tempat akhir kehidupan kekal di sorga. Dalam Islam dan Kristen beda dan memang total berbeda. Itu tadi yang saya sampaikan adalah dari segi awal penciptaan manusia. Awal. Nah, sekarang sampai ke sorga. Di Islam dan Kristen juga berbeda. Sorganya di Islam beda dengan sorganya di Kristen. Sorga di Islam ada taman dan kebun yang mengalir sungai-sungai. Hal itu berdasarkan Quran surat 47 Muhammad ayat yang ke-15. Bahkan ada istana dan kemah dari emas dan mutiara. Dan itu berdasarkan Quran surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-20. Di sana ada buah-buahan, makanan, dan minuman. Dan hal itu bisa dilihat di Quran surat 36 Yasin ayat yang ke-57. Ada pakaian dan perhiasan di sorga berdasarkan Quran surat 76 Al-Insan ayat yang ke-21. Bahkan ada banyak bidadari-bidadari bermata jeli yang siap melayani orang yang masuk ke sana. Berdasarkan Quran surat 56 Al-Waqiah ayat 22 sampai 23 dan sebagainya. Itu tadi adalah sorganya yang ada di Islam. Sedangkan sorga di Kristen ada kehadiran Yahweh. Berdasarkan kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Karena memang sorga itu tempat kediamannya Yahweh. Dan hal itu ditulis berdasarkan kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 30, ayat 39, ayat 43, ayat 49. Dan diulang di kitab 2 Taware pasal 6 ayat 21, ayat 30, ayat 33, ayat 39. Juga tertulis di kitab Ulangan pasal 26 ayat 15. Tertulis juga di kitab Yesayahu pasal 62 ayat 15. Mazmur pasal 33 ayat 13 sampai 14. Bahkan di dalam kitab Matius atau Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Juga disebut Yerusalem baru sesuai dengan kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Di sana digambarkan sebagai kota megah dari emas, permata, dan kristal yang dikelilingi
tembok tinggi dan gerbang dari mutiara, yang jalan-jalannya terbuat dari emas murni seperti kaca bening. Dan hal itu sesuai dengan kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Surganya Kristen juga ada sungai kehidupan dan pohon kehidupan. Sesuai dengan kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-1, pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Tanpa air mata, kematian atau kesedihan. Dan itu tertulis di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Suatu tempat kekekalan dalam kemuliaan. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Di mana orang-orang kudus memerintah bersama Yeshua HaMasiah sebagai anak-anak kerajaan dalam tubuh kebangkitan yang mulia. Dan itu tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Itulah yang saya sampaikan sebagai perbandingan untuk membuktikan bahwa antara Islam dan Kristen itu memang total berbeda. Sebagai bukti bahwa antara dua kepercayaan tersebut memang sama sekali tidak sama atau total berbeda. Perbedaan ini tidak perlu dirisaukan. Berbeda kan bukan berarti musuh atau bermusuhan jika masing-masing berjalan di relnya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu disama-samakan. Meskipun kita ini berbeda, tapi kita ini bersaudara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Sebenarnya perdebatan seperti yang ada di Edis TV tidak akan terjadi jika masing-masing kepercayaan tidak mencampur adukkan antara satu dengan lainnya. Karena memang dua kepercayaan tersebut memang total berbeda. Coba dengar nasihat apa yang disampaikan oleh Bang Edis di Edis TV-nya. Menurut literatur umat Islam atau menurut Al-Quran, Isa itu orang mana? Karena saya sangat curiga Isa ini orang Sumedang. Soalnya banyak teman saya namanya Isa, dia orang Sumedang. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara membuktikan? Gini loh, apapun itu versimu, tapi versiku aku meyakini Yesus itu adalah utusan Allah, oke? Oke, baik. Coba sekarang saya tanya dulu. Yesus mengatakan, sebentar dulu. Kita ngomong Isa tadi katanya. Iya, Isa Al-Masih, Nabi kedua empat bagi kami. Makanya begini, pelan-pelan. Tenang dulu, Le. Tenang, tarik napas dulu. Tarik napas, hembuskan. Oke. Tarik napas lagi. Biasa produksi antar, jadi agak ngegas-ngegas sedikit. Iya, biasanya kan agak ngegas-ngegas. Tarik napas. Produksi antar biasa. Nah, oke. Jadi, tadi kan Lai bilang, Isa itu adalah Yesus. Nah, biar kita tidak asal klaim, biar kita tidak asal caplok, asal ngomong, coba saya mau tanya, Isa di dalam Al-Quran itu orang mana? Aku nggak mempelajari itu ya, tapi aku mempelajari dia itu nabi di keyakinan kami Islam, itu dia nabi ke-24 dan dia itu stafnya Allah bagi Tuhanku, bagi yang aku sembah. Oke? Oke, berarti hanya sekedar keyakinan saja gitu ya? Satu, dan Yesus juga menyuruh pengikutnya dan umatnya di pada zaman itu untuk menyembah Allah, oke? Yesus menyuruh umatnya menyembah Allah. Nah ini makanya tadi saya bilang dibelokkan sama si Paulus, sorry ya kalau aku salah ya, dibelokkan sama si Paulus, itu jangan menyembah Allah, katanya, sembahlah Yesus. Baik, sudah bisa kutanggapi? Silakan. Baik, jadi begini. Kenapa pentingnya tadi saya tanya orang mana begitu? Karena begini, karena begini. Kosakata Allah itu tidak pernah ada di dalam bahasa Indonesia asli, di dalam bahasa Cina asli, di dalam bahasa Jepang asli, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani nggak ada. Kosakata Allah itu hanya ditemukan dalam bahasa Arab. Makanya tadi saya tanya, Bang, itu sosok Isa orang mana? Kalau Isa itu orang Arab, ya pantaslah dia suruh sembah Allah seperti Muhammad.
Karena di dalam Al-Quran lah ya, ketika saya baca Musa, Nuh, Daud, Isa, ini semua orang Arab semua ini. Karena mereka menyuruh menyembah Tuhannya orang Arab, namanya Allah. Saya menaruh Allah itu di hati saya, Abang Edis. Mesti Abang Edis itu bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa? Kenapa ya Abang Edis? Mau tanya, mau tahu Abang Edis? Iya, silakan. Silakan. Ya Abang Edis, tengok dulu saya. Yang Allah tuh dikatakan ya, ditanya di tempat Alkitab Injil itu kan ya lah Bapak kan, betul kan tidak Abang Edis? Di dalam Al-Quran Allah itu tidak punya anak. Ya dituliskan itu Bapak ya, Bapak kami. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Itu yang aku pahamkan. Tapi begini. Ya Abang Edis, dengar dulu. Oke, yang orang mengatakan orang Islam, bagaimana Abang Edis itu bagi masukan orang Kristen, sedangkan Abang Edis itu ikut di Alkitab. Ya, orang mungkin yang degil lah, tidak tahu apa-apa itu. Begitu Abang Edis. Nah, Jadi sekarang Allah itu sudah diganti dengan Bapa di surga. Gak ada lah itu cuma perkataan Kristen aja Bapak di surga. Ya itu orang Islam mana tahu itu Bapak di surga itu apa? Coba Abang Edis katakan apa yang itu maksudnya Bapak di surga. Coba katakan Abang Edis. Iya, Bapak di surga itu bukan Allah. Kalau Allah itu ini yang Tuhan negeri Mekah ini gimana? Ya itu Abang Edis punya pemikiran. Bukan, Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Tidak, yang negeri Mekah ini adalah pertengahan kita, Bang Edis. Ya pertengahan bumi kita, ya kita bersembah sama dia, begitu kita sembah. Nah inilah teman-teman. Makanya saya bilang begini Lina, selama Allah dan Muhammad masih ada dalam hatimu, selama itu pula kamu nanti akan ribet berbelit-belit. Makanya saya bilang gini Lina, saya hati aku tuh, contohnya, Abang Edis kan di tempat Alkitab Injil itu kan ada juga dikatakan di sana ilah, betul kah Abang Edis? Iya. Ya, jadi kenapa? Bagaimana Mbak Linanya tuh harusnya berpikir macam contohnya di Al-Quran juga Allah, di sana pula ilah. Bagaimana aku tidak bingung? Makin hari aku pelajari makin bingung aku. Iya, karena itu merujuk kepada dua sosok yang berbeda, Lina. Ya, kata Allah di dalam Bible itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Begitu Abang Edis. Iya. Ya, Abang paham dorang lah bagaimana Abang Edis ini. Iya, jadi memang begini. Makin hari dorang makin bingung nggak Abang Edis bagi kalau saya sih begini Lina. Kalau saya sih sebenarnya setuju ya bahwa kata Allah itu sebenarnya dibuang saja dari terjemahan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kata Allah itu banyak membuat orang berpikir bahwa itu merujuk kepada Allahnya orang Islam. Seperti itu. Bingung aku. Seperti yang Bang Edis tadi sampaikan, memang Kristen seharusnya tidak perlu memakai nama Allah. Apalagi jika dianggap sebagai sebutan. Hanya sebutan kok dipertahankan. Meskipun jika kita baca di dalam kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20, Allah itu dijadikan nama sekaligus dijadikan sebagai sebutan. Tentu hal itu sangat rancu dan menyebabkan penyimpangan iman. Di mana letak penyimpangan imannya? Kalau di sana dikatakan Allah Israel ialah Allah, kapan Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Kalau Allah tadi disebut sebagai sebutan dan sekaligus sebagai nama. Israel tidak pernah menyembah sesembahan yang bernama Allah seperti yang disampaikan oleh Bang Edis tadi. Demikianlah video singkat saya. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Nantikan video saya selanjutnya. Jika video ini memberkati, silakan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan pengetahuan dari saya kalau saya mengupload video-video yang baru lagi. Jangan lupa like serta komen yang sopan. Selamat beraktivitas dan sehat selalu. Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes
menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Amin. Amin.